Saya bodoh dan tak kenal takut. Anda tidak akan berpikir bahwa saya adalah seorang apoteker penyulingan, jadi kekuatan tempur tidak akan bekerja. Saya akan mengajari Anda hari ini, kekuatan seperti apa murid inti Zhongmen. Yang Hao dingin dan dingin. Ye Yuan berkata sambil menyeringai, aku mengatakan bahwa kamu mengganggu. Apakah upaya murid inti di mulut? Ye Yuan, kamu mencari kematian. Yang Hao sudah muak dengan provokasi Ye Yuan, dan tidak tahan lagi, dia tertembak. Tangan Chiba yang besar, Yang Hao menghela nafas rendah dan mengejutkan beberapa telapak tangan dan memotret Ye Yuan. Ketika saya melihat Yang Hao, semua orang terkejut. Murid inti dari Yu Yunzong, kekuatannya benar-benar tak terduga. Tangan Chiba yang besar ini adalah latihan terbaik Orde 2. Bahkan dia dilatih ke dunia seperti itu. Trik ini, kita, para pejuang spiritual, aku takut orang tidak tahan. Aku tidak percaya, ini adalah seorang pemuda di bawah usia 20. Apakah dia bukan seorang apoteker penyulingan? Sebenarnya, kekuatan seni bela diri sangat kuat. Ini jauh dari berbahaya. Dia hanya 2 orang, dan dia terlalu jauh dari Yang Hao. Tembakan Yang Hao, semua orang terpana. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah pejuang spiritual, dan banyak dari mereka adalah pejuang puncak semangat. Namun, mereka bertanya pada diri sendiri, di hadapan kepindahan Yang Hao, sulit untuk memanfaatkannya. Pada saat ini, Yang Hao tampaknya telah menjadi Guanyin 1000 tangan, dan telapak tangannya menutupi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan hanya menatap Yang Hao sambil tersenyum, dan tidak bermaksud melakukannya. Yang Hao datang dengan cara yang mengesankan dan siap untuk melukai Ye Yuan dengan serius dalam satu kali kejadian. Namun, dia tidak dekat dengan Ye Yuan, dan momentum yang sangat kuat telah muncul di wajahnya, yang telah menunda seluruh gerakannya. Ye Hang, lawanmu adalah aku. Apa kemampuan untuk menggertak? Momentum kristal yang kental ini persis seperti yang dikirim Ye Hang, dan Wan Donghai tidak akan membiarkannya pergi, dan ini adalah pertama kalinya pergi ke Ye Hang. Ye Hang mencibir, dan Yuan Li tiba-tiba pecah, seluruh orang itu seperti nyala api. Naga api, Ye Hang melambai dengan satu tangan, dan naga api yang dibentuk oleh Yuan Li pergi ke Wan Donghai. Wan Donghai kaget dan terpana dengan kekuatan kristal-kristal kentalnya. Dengan tergesa-gesa, Wan Donghai secara paksa mengoperasikan tubuhnya, dan bahaya itu menghindari serangan Ye Hang. Namun, meskipun menghindari pukulan ini, Wan Donghai sangat malu, dan tubuhnya juga dibawa ke naga api, membakar lubang besar. Pada saat yang sama, di sisi lain, tangan Chiba Yang Hao yang besar sangat megah, tetapi Ye Hang hanya lengan baju besar, dan angin kencang membawanya ke samping. Boom, tubuh Yang Hao menabrak beberapa kasing, dan kasing serta makanan di atas menyentuh tanah. Ye Hang mengambil tembakan dan terkejut. Kamu sudah kental. Wan Donghai sangat mengejutkan. Saya belum melihatnya selama beberapa hari, dan Ye Hang telah benar-benar menembus kristal ganda. Bukan hanya itu, tetapi kekuatan tempurnya tidak setingkat sebelumnya. Baru saja, naga api, kekuatan-kekuatan membuat Wan Donghai tidak berani menghancurkan bagian depannya. Ini adalah seni bela diri pendukung kuat ketiga, Lingyang Jiuyang Seng, dan ini sangat kuat. Ye Hang masih baru sadar bulu kecil, kalau tidak Wan Donghai barusan, tidak sesederhana membakar lubang pakaian. Yang Hao bangkit dari tanah dan tubuhnya ditutupi dengan noda minyak. Dia menunjuk ke Ye Hang dan berkata, kamu berani memulai dengan murid inti Zhongmen. Kamu memprovokasi saya ke Yun Yunzong. Saya melihat Anda tidak sabar dengan kehidupan. Kamu tidak berekspresi, dingin dan dingin, jika kamu bukan sekte, kamu sekarang adalah mayat. Siapapun yang berani menggerakkanku, bersiaplah untuk menanggung amarahku. Kalimat ini, Ye Hang berkata bahwa si pembunuh, dengan penampilannya yang agak kasar, benar-benar mendominasi. Untuk putramu, kamu berani memprovokasi Zhongmen. Kamu Hang, aku akan melaporkan masalah hari ini, buku asli untuk Zhongmen, kamu akan menunggu. Yang Hao mengancam, sendiri, kamu juga bisa mewakili Yu Yunzong. Sangat lucu, Zhao akan segera menjadi murid Zhongmen. Dibandingkan dengan dia, kamu jauh. Aku tidak percaya bahwa Zhongmen akan berurusan dengan orang-orang biasa-biasa saja seperti kamu. Jenius sejati, Ye Hang tidak menyerang Tao tanpa ampun. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Hang, banyak orang diam-diam berteriak, berpikir bahwa Ye Hang ini benar-benar mendominasi. Mereka semua tahu bahwa kalajengking Ye Hang terkenal,
tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan tersinggung oleh Ye Yuan, bahkan sekte-sekte. Yang Hao disia-siakan oleh Ye Hangqi. Dia adalah murid inti Zhongmen, dan dia sangat terhormat di dunia. Bahkan jika penguasa suatu negara melihatnya, dia ramah, dan Ye Hang tidak memberinya wajah. Bagus, sangat bagus. Kamu Hang, kamu akan membayar untuk perilaku hari ini. Yang Hao menggertakkan giginya. Pada saat ini, Su Yulin, yang diam, akhirnya berkata, saya benar-benar tidak bisa memikirkannya. Lawan terbesar saya hari ini adalah Anda, Ye Hang. Namun, tidak peduli apa, Ye Yuan harus mati hari ini. Hei, meskipun sudah datang, aku ingin bergerak jauh, kecuali kamu menginjak tubuhku. Kata Ye Hang dingin, ya, kamu tidak harus menginjak tubuhmu. Seseorang akan membersihkannya. Kakak kedua, kamu harus membunuh Ye Yuan. Ye Hang menyerahkannya padaku, aku akan menyeretnya. Wan Donghai, kamu akan berurusan dengan gedung Nanfeng. Dengar, ikuti saja aku Su Yulin, setelah orang kaya dan kaya, kau tidak bisa menikmatinya. Bunuh saja Paman Nanfeng Lou, tutup marga Wang. Hands on, Su Yulin naik, akhirnya memecahkan situasi menahan diri. Dia awalnya berpikir untuk mengendalikan para bangsawan ini melalui ramuan obat. Para prajurit memenangkan keluarga Ye dan keluarga Nanfeng tanpa darah, dan mereka tidak berharap dihancurkan oleh Ye Yuan. Upaya telaten Su di tahun-tahun ini telah menarik banyak kekuatan. Terlepas dari mereka yang netral, mereka pada dasarnya dapat bersaing dengan keluarga Nanfeng. Di sisi selatan angin selatan, dia sudah mengatur tangan punggungnya. Selama dia memenangkan gedung Nanfeng dan angin selatan, situasi keseluruhan dapat diatur. Namun, Ye Yuan harus mati. Karena, Su Yishan ada di tangan Ye Yuan. Su Yishan adalah putra paling berharga dari Su Yulin. Untuk mengolah Su Yishan, Su Yulin menghabiskan banyak energi. Namun, Su Yishan belum dewasa, dan dia mati di tangan Ye Yuan. Dia tidak akan membiarkan Ye Yuan dalam hal apapun. Bahkan jika Ye Yuan sekarang memiliki identitas murid inti, dia belum memasuki Zhongmen. Selama Su Yuting menengahi dari itu, saya percaya bahwa Zhongmen tidak boleh terlalu disalahkan. Bagaimanapun, seorang jenius mati bukanlah seorang jenius. Momentum yang kuat dilepaskan, dan wajah Ye Hang juga berubah. Su Yulin ini, bahkan menembus 2 kondensat. Ini agak sulit. Su Yulin berbeda dari Wan Donghai, dia adalah pejuang murni dan memiliki banyak pengalaman tempur. Ini benar-benar tidak terduga. Ye Hang dan Su Yulin berpartisipasi dalam konferensi Pindan, agar tidak mengganggu, mereka sengaja menahan nafas. Tiba-tiba pecah sekarang, dan kejutan yang membawanya ke semua orang bisa dibayangkan. Namun, Ye Hang dikejutkan oleh terobosan Su Yulin. Apakah terobosan Su Yulin untuk Ye Hang tidak terduga? Su Yulin awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan kristalnya sendiri, itu sudah cukup untuk mengendalikan situasi hari ini, tetapi tidak mengharapkan variabel Ye Hang. Selain itu, dari serangan Ye Hang, dapat dilihat bahwa kekuatan tempurnya tidak selemah rata-rata apoteker pemurnian. Oleh karena itu, dia tidak membuat pidato besar, mengatakan bahwa dia akan membunuh Ye Yuan oleh tubuh Ye Hang, tetapi memberikan tugas ini kepada Su Yubai. Ye Yuan, kamu tidak menyangka, pada akhirnya, masih harus mati di tanganku. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh langit. Su Yubai saluran dingin, kamu berpikir lebih banyak. Di kampus, itu satu-satunya kesempatanmu. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lain. Kata Ye Yuan ringan. Ya, ditambah aku. Kata Yang Hao, lawanmu adalah aku. Ye Yuan, melawan Su Yubai, apakah kamu baik-baik saja? Jika angin selatan menghalangi Yang Hao, dia bertanya pada Ye Yuan dengan sedikit kekhawatiran. Su Yubai mengatakan bahwa itu juga kondensat setengah langkah, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Ye Yuan. Hidangan kecil, Ye Yuan tertawa. Hei, aku tidak tahu harus bagaimana, ayo mati. Su Yubai mengambil guntur dan ombak, dan menyerang Ye Yuan. Ye Hang menghadapi flu, akan berhenti, Su Yulin juga kuda yang akan tiba. Ye Hang tidak berdaya dan harus kembali dan Su Yulin. Jauh, kamu harus hati-hati. Menunggu ayah untuk menyelesaikan Su Yulin, datang untuk menyelamatkanmu. Ye Hang hanya punya waktu untuk melemparkan sepatah kata kepada Ye Yuan. Ayahku hanya berurusan dengan Su Yulin. Orang tua ini ingin membunuhku, tetapi itu tidak mudah.
Ye Yuan juga menjatuhkan hukuman, Lingzi Broken, mendesak, dan lolos dari serangan Su Yubai. Pada saat ini, seluruh aula telah berantakan, dan kedua belah pihak benar-benar terjebak dalam perkelahian. Namun, keputusan akhir pertempuran masihlah pertempuran prajurit Jingjing. Selama Ye Hang dan Su Yulin telah memenangkan permainan, keseimbangan kemenangan akan dimiringkan ke sisi kemenangan. Su Yubai kehilangan akal dan mencibir, "Saya ingin menyingkirkan saya dengan tubuh saya." Naif. Tidakkah Anda tahu bahwa kondensat setengah-setengah dapat menumbuhkan seni bela diri tingkat ketiga? Langkah hantu. Su Yubai mendengus dan tubuhnya menghilang dari udara tipis. Ye Yuan tiba-tiba merasakan kulit kepala mati rasa, di balik pembunuhan hutan. Saya tidak ingin memikirkannya. 9 pedang bekerja, dan 9 daun pada saat yang sama. Boom! Lantai aula diterbangkan oleh telapak tangan Su Yubai, dan Ye Yuan mengambil risiko serangan itu. Oh, ini trik lain. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membawamu? Su Yubai mendengus dan sosoknya menghilang lagi. Mengubah langit menjadi langit. Pergilah ke neraka. Sosok Su Yubai muncul di sisi Ye Yuan saat ini, tetapi langkah itu berubah menjadi berbagai serangan. Di mana telapak tangan menyapu, sepotong sekarat. Belum lagi bahwa Ye Yuan hanya memiliki 9 angka, yaitu, ada 18 bayangan, dan dia harus disapu oleh Su Yubai. Meskipun kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, itu membuat 9 angka Ye Yuan tidak terlihat. Mengubah langit adalah langkah utama untuk mengubah langit, hanya untuk dapat ditampilkan setelah kesempurnaan selesai. Su Yubai telah menginvasi selama beberapa dekade pada langkah ini, dan tidak mudah untuk menampilkannya. Rasa krisis yang besar akan datang. Hati-hati, meskipun Ye Hang berkelahi dengan Su Yulin, dia tidak pernah khawatir tentang Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa putranya tidak lagi sama, tetapi dibandingkan dengan Su Yubai, kerajaannya terlalu rendah. Hei, kamu masih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Su Yulin memukul telapak tangannya dan memaksa Ye Hang bergegas. Pukulan ini, Ye Yuan telah dihindari. Yuan Li terbakar, 9 pedang. Boom! Pada saat ini, Ye Yuan Zen seperti tubuh yang terbakar, dan kekuatan seluruh tubuh mendidih. Pada saat ini, Ye Yuan tidak menghindar, dan dia meluncurkan gaya 9 pedang. Dengan tergesa-gesa, ke-9 pedang dan pedang itu dikirim dengan tidak teratur, dan pergi ke Su Yubai. Su Yubai masih terbenam dalam sukacita kemenangan, tetapi pada saat ini itu adalah perubahan besar. 9 ilmu pedang horor melewati telapak tangannya dan berlari. Hei, hei, Ye Yuan dengan keras membanting telapak tangan Su Yubai, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Su Yubai tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yuan akan membuat permainan kekalahan seperti itu. Pada saat ini, saya ingin menunjukkan tubuh saya, tetapi sudah terlambat. Su Yubai hanya bisa mengelak di tempatnya. Namun, 9 pendekar pedang ini intensif, dan mudah baginya untuk ingin menghindari semuanya. Lengan yang patah terbang ke atas. Pedang Ye Yuan benar-benar memotong salah satu lengan Su Yubai. Su Yubai dapat menghindari ke-8 pedang, tetapi tidak bisa menghindari pedang ke-9 ini. Dia mengerahkan kekuatan seluruh tubuh untuk bertahan melawan pedang ini, tetapi Swatman ini mengabaikan kondensat setengah langkah dari perisai kekuatan, menghancurkan lengannya dan menghancurkan lengannya. Ah! Teriakan menjerit-menjerit, Su Yubai membanting lengannya yang patah dan menderita. Yuaner, Ye Hang baru saja melihat Ye Yuan dipukuli, dan dia dipaksa untuk mundur Su Yulin dan ingin pergi. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Kakak kedua, tunggu sebentar, aku berkemas Ye Hang, segera datang. Su Yulin terjerat dalam Ye Hang dan tidak peduli tentang Su Yubai. Kamu bertahan melawan Su Yulin, ini menguntungkan. Su Yulin menjeratnya dan mati, Ye Hang tidak bisa membuka. Su Yulin, kamu akan mati. Terjerat oleh Su Yulin, Ye Hang mengkhawatirkan keselamatan Ye Yuan, dan semua triknya tidak mau dimainkan, tetapi Su Yulin ditekan untuk sementara waktu. Ah, lenganku, kenapa? Aku jelas membuka perisai, mengapa ini? Su Yubai tidak bisa mengerti mengapa serangan dari cairan roh itu 2 kali, bagaimana ia bisa langsung mengabaikan tubuh pelindungnya. Itu hanya pedang-pedang. Bagaimana bisa ilmu pedang dari cairan kedua dari cairan roh langsung memotong lengan kristal setengah langkah? Dia tidak tahu bahwa Ye Yuan baru saja mengeluarkan gaya 9 pedang, dan menggunakan seni bela diri pendukung terbesar kedua dari artikel Dewa Ling Yang Jiuyang, Yuan Li Burning. Pembakaran Yuan Li bukanlah langkah yang kuat,
karakteristiknya adalah untuk meningkatkan intensitas seni bela diri dan membuat seni bela diri yang dikeluarkan oleh prajurit beberapa kali kuat. Gaya Jiujian pada awalnya adalah seni bela diri yang sangat kuat. Meskipun terbatas pada ranah Ye Yuan, itu tidak bisa mengerahkan kekuatan sejati. Namun, setelah kekuatan pendekar pedang gaya Jiujian telah meningkat beberapa kali, itu sudah cukup untuk membunuh Su Yubai, yang setengah langkah kental. Su Yubai seharusnya beruntung bahwa Jianmang ini tidak mengenai bagian vitalnya, kalau tidak, ia tidak akan mematahkan lengan pada saat ini. Ah, Ye Yuan, aku ingin membunuhmu. Pergilah ke neraka, Su Yubai, pergi dengan kejam. Semua orang tercengang. Serangan cairan roh ganda dan kristal kondensat setengah langkah, hasilnya ternyata sama-sama kalah. Apakah ada kesalahan? Bagaimana Ye Yuan bisa begitu kuat? Su Yubai adalah kondensat setengah-setengah veteran, dan dia langsung dipatahkan olehnya. Ya, junior cairan roh ganda, bahkan beberapa putaran akan mengalahkan kristal setengah langkah, apa lelucon? Apakah ini benar-benar Ye Yuan, kayu limbah? Apakah jelas bahwa itu tidak diketahui sampai saat ini? Apakah sekarang mungkin untuk berdiri pada tingkat yang sama dengan generasi kita yang lebih tua? Semua orang terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Umur, Ye Yuan harus dibicarakan dengan putra dan putri mereka. Tapi sekarang, mereka harus mengakui bahwa Ye Yuan benar-benar di luar kelas bersama putra-putra mereka. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam atau bahkan membunuh mereka generasi yang lebih tua dari orang kuat. Saya pikir seorang bocah lelaki berusia 15 tahun sudah berada pada level yang sama dengan mereka. Orang-orang ini merasa aneh, tetapi mereka lebih bisa mengalahkan diri sendiri. Ye Hang melahirkan putra yang baik. Banyak orang merasakan di hati mereka. Setelah Ye Yuan jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah. Dia membanting telapak tangannya, dan seluruh yang bersalah menabrak laut pada saat ini. Untungnya, Su Yubai mengalihkan tangannya untuk memukulnya. Kalau tidak, pukulan langkah penuh kondensat setengah langkah, bahkan jika itu adalah telapak tangan, bukan apa yang Ye Yuan dapat tahan. Tanpa ragu-ragu, setelah jatuh ke tanah, Ye Yuan mengeluarkan ramuan obat dan menelannya dan mulai memulihkan lukanya. Namun, dia tidak berani bermeditasi. Ini adalah medan perang sekarang. Jika seseorang mengambil kesempatan untuk memberinya kunjungan, itu akan menyenangkan. Ye Yuan, aku ingin membunuhmu. Mendengkur Su Yubai mengguncang atap dan jatuh, menunjukkan betapa marahnya dia saat ini. Su Yubai untuk sementara menyegel sayatan dengan Yuan Li dan membunuhnya langsung ke arah Ye Yuan. Su Yubai baru saja kehilangan satu tangan dan tidak memengaruhi aksinya. Namun, Ye Yuan sekarang menjadi cedera serius. Operasi Yuan Li tidak bisa sebebas sebelumnya. Namun, saat ini, ia dapat mengatasi cedera, dan hanya bisa memaksa Yuan Li untuk berurusan dengan pengejaran Su Yubai. Su Yubai dengan satu tangan menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika dia tiba di depan Ye Yuan, sosoknya menghilang lagi. Langkah hantu. Langkah ini ilusi dan sangat sulit untuk dinilai. Ye Yuanyi mengertakkan giginya dan menerapkan Lingzi Broken Air secara ekstrim, berusaha menghindari serangan Su Yubai. Namun, dia terlalu terluka dan tubuhnya tidak fleksibel sebelumnya. Ye Yuan, aku ingin menghancurkanmu. Telinga Ye Yuan berteriak raungan Su Yubai, dan lelaki itu pergi ke Ye Yuan dan kembali. Hei, dalam tatapan semua orang, sesosok terbang keluar. Bukan Ye Yuan, tapi Su Yubai. Semua orang hanya merasakan bunga di depannya, dan seorang prajurit hitam berhenti di depan Ye Yuan, dan memandang acuh tak acuh pada Su Yubai yang terbang keluar. Apakah tidak apa-apa? Untungnya, aku tidak bisa mati, tetapi untungnya kamu tiba tepat waktu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya, retorika kamu hari itu, kamu melakukannya dengan begitu cepat. Sungguh menakjubkan. Oh, beri aku sebulan lagi, itu tidak akan memalukan. Yah, kurasa begitu, tapi tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang seperti itu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pria besar. Haha, dia belum mati, aku tidak dalam mood untuk melakukan hal-hal besar. Benar, aku masih belum memberi selamat kepada Guru Huyan untuk menembus kondensat. Oh, bukan untukmu, terima kasih atas kesembuhanmu, aku akan melindungi hukum untukmu. Ya, pejuang kulit hitam ini bukan orang lain. Setelah mengambil kristal dan yang kental, dia masuk ke lingkungan kristal kental dari Huyanyong. Pada awalnya, Huyanyong terluka parah dan muntah oleh Su Yubai, tetapi sekarang Huyanyong memukul Su Yubai untuk bertarung.
yang dianggap tidak nyaman. Saya mendapatkan dan Yuan kristal kental Ye. Saat ini, Yu Yanyong telah ditutup untuk waktu yang lama, dan dia telah menembus lingkungan kristal kental. Akhirnya menembus kemacetan dalam satu gerakan kemarin, menjadi kristal kental yang kuat. Hu Yanyong menghabiskan sepanjang hari untuk mengkonsolidasikan kerajaan, dan langsung menemukan Jiang Yunhe setelah bea cukai. Jiang Yunhe melihat Hu Yanyong, matanya jatuh. Hu Yanyong hanya mengatakan bahwa dia mundur, tetapi setelah penutupan, dia benar-benar menerobos ke Jingjing, dan dia tidak terkejut oleh Jiang Yunhe. Sebelum retret Hu Yanyong, talenta 9 roh. Menurut akal sehat, jika Anda ingin melewati ambang ini, setidaknya selama lebih dari 10 tahun, Anda harus melalui kondensat setengah langkah sebelum Anda dapat melangkah lebih jauh dan melewati Scorpio ini. Tapi sekarang, Hu Yanyong telah menerobos hampir semalam, ini luar biasa. Namun, Hu Yanyong tidak menjelaskan apapun kepada Jiang Yunhe, dia mengatakan kepada Jiang Yunhe bahwa dia akan pergi ke konferensi Pindan. Jiang Yunhe sedikit ragu dan setuju. Bahkan, dia juga ingin pergi sendiri, tetapi tidak nyaman untuk keluar karena identitasnya dan aturan sekte. Hu Yanyong bergegas ke gedung bintang mabuk, tetapi hanya melihat adegan Ye Yuan dan Su Yubai kehilangan kedua belah pihak, bukan untuk mengecilkan murid. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar tumbuh sedemikian rupa. Kristal terkondensasi kuat. Sebenarnya, ada kondensat kuat lain. Siapa orang ini? Tidak ada kesan. Ayah, dia adalah guru perguruan tinggi kita, Hu Yanyong. Namun, sebelum aku kembali ke Beijing, dia masih puncak semangat. Jika dia tidak melihatnya selama beberapa hari, dia akan menerobos ke Jingjing. Apa, katamu dia masih puncak dari roh dalam beberapa hari terakhir, bukan kristal setengah langkah. Ini adalah bagaimana ini mungkin. Sama sekali tidak salah. Petik 2. Penampilan Hu Yanyong benar-benar mematahkan situasi saat ini. Pengaruh keluarga Su di sisi ini, ketika melihat telapak tangan Hu Yanyong menembak Fei Su Yubai, semua melahirkan retret. Su Yubai ditembak oleh Hu Yanyong, dan sudah terluka dan terluka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa Hu Yanyong telah menembus kondensat. Fakta ini membuatnya menderita. Bagi Su Yubai, Hu Yanyong hanyalah seorang junior yang turunan. Sangat ironi bahwa generasi muda ini mendatanginya di depannya. Hu Yanyong, kamu benar-benar menerobos. Ini tidak mungkin. Hong Fu dari Penatua Tosu, Hu Yanyong cukup beruntung untuk menerobos. Hu Yanyong berkata dengan samar. Hu Yanyong, kamu adalah keberanian yang besar. Sebagai seorang guru perguruan tinggi, aku berani ikut campur dalam bea cukai. Kamu melanggar aturan rumah sakit. Aku akan mengakui dekan dan membiarkan dia menghukummu dengan keras. Para penatua Uni Soviet adalah penatua pengadilan kriminal. Status mereka jauh lebih menonjol daripada saya. Saya tidak tahu mengapa Anda di sini, dan saya bermain dengan murid-murid saya. Hei, aku datang ke sini sebagai keluarga Su dan tidak ada hubungannya dengan kampus. Apakah itu? Alasan penatua begitu keras kepala. Namun, saya hanya di sini untuk melindungi murid-murid saya. Sebagai seorang mahasiswa, fasih untuk melindungi para siswa jenius di kampus. Selain itu, identitas Ye Yuan berbeda, tetapi dia segera berbeda. Untuk memasuki Zhongmen, jika ada pendek 3 dan 2 di sini, siapa yang berani memikul tanggung jawab ini? Su Yubai sangat marah sehingga dia tampak pucat. Dia tahu bahwa kata-kata ini hanyalah alasan untuk ditemukan semua orang. Zhongmen benar-benar ingin mengejarnya, dan tidak ada yang mampu membelinya. Dengan perlindungan hukum Hu Yanyong, Ye Yuan dibebaskan dari upayanya yang berani dan sulit. Adapun pedang Su Yubai dan Hu Yanyong, dia terlalu malas untuk memperhatikan. Dunia para pejuang tidak pernah bergantung pada berbicara, mengandalkan kekuatan. Hu Yanyong sekarang telah menembus lingkungan kristal yang kental, dan teriakan Su Yubai tidak ada gunanya. Bahkan untuk Zhongmen, Jingjing Wu jelas bukan bidak catur yang bisa ditinggalkan. Bahkan jika keluarga Su menuntut ke Zhongmen, Zhongmen tidak mungkin memanggil Hu Yanyong karena kalimat dari keluarga Su. Di Yuyunzong, meskipun Jingjing Warrior bukan apa-apa, itu adalah tulang punggung Zhongmen. Tidak diragukan lagi tindakan yang mengalahkan diri sendiri untuk meninggalkan prajurit kristal terkondensasi. Itu bukan kejahatan berdosa, dan Yun Yunzong tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, usia Hu Yanyong bahkan lebih kecil dari Wan Donghai dan Ye Hang.
Pada usia ini, masa depan tidak diragukan lagi sangat cerah. Zhongmen tidak bisa mengabaikan ini. Adapun perselisihan tentang kekuasaan kekaisaran di sekuler, itu adalah masalah sepele bagi Zhongmen. Tidak peduli siapa kaisar, mereka tidak akan kehilangan pajak mereka. Berhenti. Su Yulin memaksa punggung Ye Hang, dan berteriak. Kecelakaan Hu Yanyong menyebabkan seluruh situasi menjadi halus. Su Yulin tidak lagi ingin terlibat dengan Ye Hang. Ye Hang khawatir tentang keselamatan Ye Yuan dan tentu saja tidak ingin bertarung dengannya. Dia pergi ke Ye Yuan di depannya. Melihat bahwa Ye Yuan sedang bermeditasi dan pulih, wajahnya secara bertahap menjadi merah dan pucat, dan sebuah batu besar di hatinya jatuh ke tanah. Wajah Su Yulin sangat tidak sedap dipandang, mengawasi Hu Yanyong dingin, kamu baru saja berkata, kamu hanya datang untuk melindungi muridmu Ye Yuan. Tidak buruk, Hu Yanyong tidak menyangkal, apakah itu jika kita tidak menembak Ye Yuan, kamu tidak akan ikut campur dalam urusan hari ini. Su Yulin menatap Hu Yanyong dengan tatapan yang menyala-nyala. Inilah masalahnya, Hu Yanyong berpikir sejenak dan berkata, "Yah, kamu bisa pergi sekarang dengan Ye Yuan. Ye Hang, jika kamu tidak mencampur barang-barang hari ini, kamu bisa pergi. Di masa depan, kamu dapat terus membuka obatmu di kota imperial, aku tidak akan pernah sulit bagimu." Su Yulin mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Wan Donghai mendengar perubahan besar di wajahnya dan dengan cepat berkata, "Yulin saudara." Dia akan berbicara, tetapi dia dihentikan oleh Su Yulin. "Saudara Donghai, sekarang adalah periode yang sangat istimewa. Kamu harus menggunakan cara yang sangat. Selama Southwind pulang, bisakah dia masih bertarung dengan kita?" kata Su Yulin. Setelah Wan Donghai mendengarkan, meskipun dia memiliki kekhawatiran, dia menyerah. Ye Hang tidak mengatakan apa-apa, tetapi Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoqing tidak tahan. "Ye Ge, kamu tidak ingin pergi ke Su Yulin. Dia adalah rencana untuk memperlambat. Jika keluarga Nanfeng runtuh, mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Kamu Hang Broter, kita telah berhadapan satu sama lain selama bertahun-tahun, kamu tidak bisa menjadi provokasi tingkat rendah." Nanfeng Lou juga berkata. Su Yulin mencibir dan berkata, "Apakah itu? Berapa banyak kekuatan yang telah dimainkan adik laki-laki Ye untuk keluarga Nanfeng Anda selama bertahun-tahun, tetapi apa yang Anda berikan kembali kepadanya? Apa yang dapat Anda berikan kepadanya kembali?" "Ye Ge, kamu tidak ingin mendengarkan omong kosong Su Yulin. Dia mengira dia menang, tetapi dia tidak tahu bahwa Kaisar telah bersiap. Kaisar sekarang telah pergi ke pasukan penyelamat." Ketika penyelamat tiba, Su Yulin benar-benar mati tanpa tempat untuk dikuburkan. "Jika angin selatan cerah, hahaha, Yang Mulia Putri, Anda mengatakan penyelamatan, bukankah Dakin Longwei?" Su Yulin tertawa terbahak-bahak. "Jika angin selatan cerah, wajah akan berubah. Dakin Longwei adalah rahasia besar, bagaimana Su Yulin tahu? Benarkah Putri Long Putri sangat aneh, bagaimana saya bisa tahu Dakin Longwei? Nanfeng Yi telah melatih satu unit secara rahasia untuk berurusan dengan saya. Pasukan ini memiliki total 200 orang, yang masing-masing memiliki lingkungan spiritual. Sungguh kekuatan kuat yang putus asa." Emosi Su Yulin penuh ironi, dan jantung angin selatan tiba-tiba tenggelam ke dasar. 200 anggota roh prajurit sudah cukup untuk membunuh Su Yulin. Namun, senjata rahasia ini diketahui Su Yulin sebelumnya, konsekuensi apa yang akan terjadi? "Kamu, bagaimana kamu tahu dengan sangat jelas?" Angin selatan pucat dan pucat. "Oh, betapa sulitnya ini. Ada 200 orang di pasukan ini. Satu atau dua dari mereka, apakah ada yang aneh?" kata Su Yulin. "Jika angin selatan sejelas bumi, katakan, kamu tidak akan." "Ya, 200 Dakin Longwei, sekarang Dakin sudah mati. Baru kemarin, keluargaku Su akan mengelilingi kelompok Longshan dan datang untuk menghancurkan. Mereka menggunakan 57 senar untuk memblokir Dakin Long. Wei, apakah Anda pikir mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup?" kata Su Yulin. Nanfeng Lou dan Nanfeng Ruoqing mendengar bahwa mereka putus asa. Ini adalah kartu terakhir mereka. Jika bahkan kartu terakhir ini benar-benar musnah, rumah Nanfeng benar-benar berakhir. Selain itu, mereka tidak berpikir bahwa Su Yulin berbohong untuk membohongi mereka. Keberadaan Dakin Longwei adalah rahasia besar dalam keluarga kerajaan, dan bahkan angin selatan tidak tahu. Alasan mengapa kartu itu kartu adalah karena orang lain tidak tahu. Namun, sekarang,
Su Yulin tahu, bagaimana dia bisa melepaskan Dakin Longwei. Hal-hal telah mencapai titik ini, biarkan kamu putus asa lebih menyeluruh. Kata-kata Su Yulin penuh kesenangan. Nan Fenglou dan Nan Fengruoqing saling memandang dan memandang mereka, karena mereka semua memikirkannya, apa yang dimaksud Su Yulin. Nan Fengyi, karena Su Yulin sudah tahu keberadaan Dakin Longwei, bagaimana mungkin itu tidak diarahkan pada Nan Fengyi? Tidak mungkin, Kaisar adalah kristal terkondensasi yang kuat, kamu di sini lagi, siapa yang akan membunuhnya? Hei, jadi katakanlah, biarlah kamu mati-matian lebih teliti. Di tahun-tahun ini, keluarga Su selalu menjadi hal utama bagiku dan kakak lelakiku yang kedua. Pernahkah kamu mendengar berita tentang kakak lelakiku yang terlalu lama? Su Yulin mencibir. Jika angin selatan cerah, tidak ada reaksi, tetapi bangunan angin selatan penuh dengan kejutan. Itu tidak dapat disalurkan, Su Yusen. Bagaimana mungkin? Sudahkah dia tidak mati dulu? Ya, dia memang sudah mati. Namun, dia sudah mati untuk menunjukkan kepada Anda keluarga Nanfeng. Sebelum kakak lelaki saya menipu, itu sudah menembus kondensat, tetapi tidak ada yang tahu. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dia sudah menerobos ke kondensat. Dia pergi untuk membunuh Nanfeng Yi. Apakah menurutmu dia masih bisa selamat? Hahaha, Su Yulin berkata bahwa semakin bangga dia tidak bisa menahan tawa. Jika angin selatan berbau seperti ini, itu akan menjadi canggung, dan akan jatuh sedikit, tetapi akan ditangkap. Guru itu hati-hati, belum putus asa. Ye Yuanchong, jika matahari sedikit cerah, dia sudah pulih. Setelah itu, Ye Yuan tersenyum dan berkata kepada Su Yulin, karena keluarga Su mengatakan sangat bahagia, saya juga menyampaikan berita itu. Su Yishan ada di hutan yang tak terbatas. Itu memang dibunuh oleh saya. Saya tidak tahu keluarga Su mendengar ini. Pesannya, apakah Anda masih ingin membiarkan saya pergi? Wajah Su Yulin tiba-tiba berubah, menatap mata Ye Yuan seperti semburan api. Menebak adalah satu hal, dan konfirmasi pribadi Ye Yuan adalah masalah lain. Meskipun ada indikasi bahwa peluang Su Yishan untuk bertahan hidup sudah sangat kecil, sebagai seorang ayah, ia masih berharap putranya akan kembali dengan selamat. Mungkin beberapa dari mereka benar-benar tidak menyentuh Ye Yuan di hutan tanpa batas, dan apakah mereka terjerat oleh monster apa. Namun, kata-kata ringan Ye Yuan menghancurkan harapan terakhir. Bukan, kebencian terhadap Su Jia dan Ye Jia sudah mencapai titik ini. Bukankah itu hanya lelucon bahwa trik Su Yulin? Ya, tidak heran hari ini, acara yang sangat penting, Su Yulin tidak membawa putranya, ternyata telah dibunuh oleh Ye Yuan. Hei, daun ini jauh muda dan kuat. Rumah angin selatan sudah berakhir, Ye Yuan mengaku membunuh Su Yishan saat ini, Su Yulin takut itu tidak akan berakhir. Meskipun keluarga Ye sementara berada di atas angin, tapi tunggu Su Yusen bergegas ke sini, takut mereka semua akan mati. Jika sekarang, semua orang tidak akan mengatakannya, tetapi keluarga Su juga memiliki Su Yusen 3 dimensi. Selain itu, Nanfeng Yi jelas sudah mati, dan keluarga Nanfeng benar-benar selesai. Ye Yuan keluar saat ini untuk menuntut Su Yulin, dan tidak ada bedanya dengan menemukan kematian. Bagus, sangat bagus. Ye Yuan, aku benar-benar sedikit terkejut. Untuk hal-hal besar hari ini, kebencian gunung seharusnya dikesampingkan. Sekarang kamu mengakuinya, maka kita akan mati hari ini. Siapapun dapat mendengar guntur kesedihan Su Yulin. Haha, sepertinya aku sedikit galak, dan keluarga Su tidak tenang. Tapi, kamu tidak akan naif untuk berpikir bahwa ayahku dan aku akan benar-benar pergi dari sini. Aku pikir kamu telah melakukan kesalahan, aku dan ayah saya berdiri di sini hari ini, bukan demi menjaga keluarga kerajaan, tetapi karena kematian keluarga saya dan kebencian terhadap keluarga dan keluarga. Kata-kata Ye Yuan semakin dingin dan dingin sebenarnya membuat semua orang merasa kedinginan. Sungguh aneh untuk mengatakan bahwa itu hanya roh bercabang dua, tetapi kata-kata Ye Yuan adalah untuk membuat semua orang merasa stres. Kata-kata Ye Yuan, sepertinya sedikit pemberontakan besar, ada kecurigaan penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Namun, ketika semua orang memikirkan identitas murid inti Ye Yuanzong, itu lega. Mereka berpikir bahwa keluarga kerajaan dan keluarga Ye adalah belalang di telepon, sekarang tampaknya Ye Jia berjuang untuk dirinya sendiri. Tidak ada hal kerajaan, lelucon, kalian keluarga Ye tidak memiliki rambut akar,
tetapi sebuah gunung telah mati di tanganmu. Sekarang kamu berbicara denganku tentang kematian dan kebencian, tidak takut dengan ejekan orang lain. Su Yulin mencibir, aku bisa berdiri di sini karena aku cukup kuat. Su Yishan sudah mati di tanganku, dan dia juga mati. Jangan bilang, kau tidak mengirim seseorang untuk membunuhku dengan Su Yishan. Hanya saja putramu tidak. Gunakan, saya dibunuh oleh saya. Dan Su Yubai, Anda menyelinap saya dengan kristal setengah langkah terkondensasi sebagai pengintip. Apakah Anda memiliki anjing dengan wajah tua ini? Tentu saja, hal semacam ini sangat diperlukan untuk bayi Anda. Anak saya Wan Yuan, saya membuat kedok untuk Xiao Ye, dan hampir membiarkan ayah yang lebih muda berduka atas Huang Kuan. Tetapi Anda tidak mengharapkannya, Xiao Ye diberkati dengan penyamaran, tetapi hari ini memilikinya. Ye Yuan menghitung kejahatan yang dilakukan oleh Wan dan Su di keluarganya. Wajah Wan Donghai berubah, dan dia hanya tahu hari ini bahwa kenaikan cepat Ye Yuan terkait dengan keracunan terakhir. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di tengah, tidak ada keraguan bahwa Ye Yuan telah mengalami petualangan yang sangat buruk. Hanya dalam beberapa bulan, Ye Yuan telah berkembang ke titik di mana ia mengancam Su Yubai. Petualangan seperti itu, memalukan untuk dipikirkan. Bukan, Su Jia dan Wan Jia ini terlalu tak tahu malu, dan mereka telah membuat begitu banyak cara yang berbahaya dan berbahaya untuk berurusan dengan seorang junior. Hei, karakter Tuan Yege tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan dia tidak akan pernah melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu seperti itu. Tetapi dengan faksi Wan dan Su, tidak ada ketegangan dalam melakukan hal semacam ini. Saya benar-benar tidak berharap bahwa konferensi Pindan akan berubah menjadi situasi seperti itu. Saya pikir itu adalah pertempuran antara keluarga Su dan keluarga Nanfeng, tetapi akhirnya menjadi pertempuran balas dendam Ye Yuan. Meskipun kata-kata Ye Yuan sederhana, itu semua adalah sungai dan danau tua. Saya tahu betapa bahaya dan perhitungannya dialami oleh Ye Yuan. Jika cara-cara ini semuanya baik untuk Ye Hang, terlalu malu untuk berurusan dengan junior. Hei, ayo ribut, dan hari ini aku masih ingin hidup-hidup. Waktu perhitungannya hampir sama, kamu akan menunggu untuk mati. Kata Su Yulin dingin. Sebagai pria, Su Yulin secara alami tidak akan mengenali kata-kata Ye Yuan. Tetapi dia juga tahu bahwa semakin dia berkulit hitam, maka dia dengan lembut mengambilnya. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Selama dia memiliki takhta, dia secara alami dapat menghiasi perdamaian, dan hal-hal hari ini tenggelam dalam debu. Namun, wajah Ye Yuan adalah senyum mengejek, yang membuat Su Yulin merasa sangat tidak nyaman. Ya, hampir waktunya untuk menghitung waktu. Hanya tidak tahu, siapa yang akan datang. Ye Yuan Xiao tertawa. Sebelumnya, ibu kota pergi ke jalan resmi Longshan, dan kelompok itu bergegas ke arah Longshan, dan langkahnya terburu-buru. Di tengah, kursi sedan kuning dibawa oleh 8 elit. Yang mulia, bagian depan akan menjadi Longshan. Seorang prajurit yang berpenampilan umum berkata kepada kursi sedan. Yah, aku tahu, angin selatan di kursi sedan redup. Ah, apa yang terjadi? Ini. Jenderal itu tiba-tiba berteriak dan berbicara. Tirai mobil dibuka, dan Nanfeng Yi berjalan keluar dari kursi sedan, tetapi dia melihat tubuh bumi, tubuh Dakin Longwei. Alis Nanfeng Yi sedikit berkerut, ekspresi wajahnya tidak terlalu bagus. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa ia harus sangat sakit saat ini. Dakin Longwei ini semua dibudidayakan oleh Nanfeng Yi, dan sekarang mereka semua adalah tentara. Bagaimana mereka bisa membuatnya merasa buruk? Siapa? Lindungi yang mulia, teriak sang jenderal. Seorang lelaki tua datang di depannya, tangannya di belakangnya, dan dia tenang. Ketika Nanfeng Yi melihat kedatangan itu, alisnya kembali berkerut dan mengulurkan tangan untuk menghentikan aksi anak buahnya. Kamu bukan lawannya, ayo pergi, jangan mati, kata Nanfeng Yi. Tidak, sumpahmu untuk membela yang mulia. Jenderal itu menolak pergi. Nanfeng Yi meraih kerahnya dengan satu tangan dan melemparkannya ke belakang. Jenderal itu terbang beberapa kaki jauhnya. Bawa aku semua, Nanfeng Yi marah. Setelah meninggalkan semua tangan, Nanfeng Yi melanjutkan ekspresinya yang acuh tak acuh dan berkata, saya tidak berharap itu menjadi Anda. Aku tidak menyangka kamu menjadi Renjun. Kupikir kamu akan menukar hidupmu dengan kesempatan untuk melarikan diri. Pria tua itu tersenyum. Kenapa aku harus kabur? Nanfeng Yi pingsan. Tentu saja,
karena aku lebih kuat darimu. Oh, selama ini, tidak bisakah kamu meremehkan keagungan kaisarmu? Pria tua itu tertawa. Aku tidak bisa memikirkan ketiga saudaramu. Aku sudah merencanakan pemberontakan hari ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Su Yusen, kamu benar-benar baik. Orang tua ini, itu adalah kakak tertua Su Yulin, Su Yusen, yang terkuat dari 3 kristal. Oh, Yang Mulia telah memenangkan hadiah. Jika saya tidak menipu, bagaimana saya bisa yakin bahwa keluarga Su akan berkembang? Su Yusen memegang sepasang zisu. Nan Fengyi mengangguk dan berbicara, sejak Su Yuting menikah dengan Ouyang, tampaknya sudah hancur hari ini. Namun, jika organ Anda kelelahan, saya takut itu tidak akan dianggap sebagai variabel hari ini. Nan Fengyi masih terlihat seperti awan, tetapi kata-katanya penuh ejekan. Su Yusen tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, apakah terlalu naif untuk menggunakan kata-kata seperti ini untuk menakuti lelaki tua itu? Ya, meskipun ada banyak kata yang ingin saya bicarakan, saya tidak cukup yakin. Situasi di sisi lain konferensi. Apakah istirahatmu sendiri, atau biarkan orang tua itu mengambil risiko? Nan Fengyi tersenyum dan tersenyum sangat bahagia. Apa yang kamu tertawakan? Aku tidak tahu mengapa, Su Yusen tiba-tiba memiliki firasat buruk. Aku tertawa, kami telah hidup begitu tua, intrik selama setengah seumur hidup, tetapi pada akhirnya itu bukan protagonis dari perselisihan kekuasaan kerajaan ini. Tapi aku lebih beruntung darimu. Aku bertemu Ye Hang. Jalan, kamu Hang. Maksudmu bidak catur yang kamu gunakan untuk menjepit keluarga Su, pemilik rumah dupa obat. Maksudmu, dia adalah protagonis dari perselisihan kekuasaan kerajaan ini. Lelucon, Su Yusen merasakan angin selatan Yi tidak gila. Kamu salah. Ye Hang belum pernah menjadi bidak catur saya, tetapi saya kebetulan menyelamatkan mereka beberapa. Dia akan tinggal di kota Imperial Qin untuk membayar. Hanya saja saya tidak berharap bahwa langkah tidak disengaja yang asli telah menjadi penyelamatan hari ini. Kunci keluarga Nanfeng. Berbicara tentang masa lalu, Nanfeng Yi cukup memalukan. 15 tahun yang lalu, Nanfeng Yi hanya seorang pangeran Qin, dan dia tidak menerobos kondensat. Dia berkeliling dunia untuk tumbuh dewasa, dan kebetulan bertemu pasangan Ye Hang yang dikejar di negara bagian tetangga, Yan. Pada saat itu, Ren Hongling berada di atas tahta, dan Ye Hang harus melindungi istrinya dan berperang melawan musuh. Dia sudah dalam situasi putus asa. Pada saat itu, Nanfeng Yi maju dan menyelamatkan Ye Hang dan istrinya bersama dengan penjaga yang menyertainya. Untuk tujuan ini, penjaga kondensat setengah langkah Nanfeng Yi juga rusak di Yanguo. Kemudian, Ye Hang mengikuti Nanfeng Yi ke Qinstead dan menetap di kota kekaisaran. Kemudian, keluarga Su mendorong Wan Donghai ke meja. Pada saat ini, Ye Hang telah menembus lingkungan kristal yang kental dan menjadi guru dan yang hebat. Untuk membalasnya, Ye Hang berdiri dengan tegas dan menahan Wan Donghai. Semua ini adalah kesediaan Ye Hang untuk melakukannya. Kalau tidak, dengan karakternya, bagaimana ia bisa bersedia menjual untuk keluarga Nanfeng selama bertahun-tahun? Hanya saja Nanfeng Yi tidak memikirkannya. Langkahnya yang tidak disengaja di masa lalu tidak hanya ditukar dengan laporan Yongquan selama lebih dari 10 tahun, tetapi juga vitalitas lini pertama rumah Nanfeng hari ini. Ye Hang hanya seorang guru dan yang hebat. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa menyelamatkan penurunan keluarga Nanfeng. Apalagi, selama kamu mati, bahkan jika keluarga Nanfeng unggul di konferensi Pinnacle, apa hubungannya? Tidak bisakah Anda berhasil? Ye Hang masih bisa datang untuk menyelamatkan Anda. Su Yusen merasa bahwa Nanfeng Yi agak tidak bisa dijelaskan. Oh, kamu salah paham. Protagonis yang aku katakan bukanlah Ye Hang, tetapi putranya Ye Yuan. Jika bukan karena dia, aku takut aku tidak bisa melarikan diri hari ini. Ye Yuan. Su Yusen memandang Nanfeng Yi, membenarkan bahwa dia sudah takut. Hei, bocah lelaki yang tidak bau, kamu benar-benar menggunakannya sebagai penyelamat. Siapapun yang datang hari ini tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah itu, momentum 3 kali lipat Su Yusen sepenuhnya dilepaskan dan disapu ke arah angin selatan. Southwind, ayo mati. Saat itu, bayangan putih terbunuh dari hutan dan langsung dengan Su Yusen. Boom! Su Yusen mundur lebih dari 10 langkah sebelum nyaris berdiri. Melihat itu, monyet kera putih ada di depan Nanfeng Yi, dan wajah Su Yusen sangat berubah.
Puncak awal Orde Ketiga melalui batu lengan. Bagaimana? Mungkin. Su Yusen tidak percaya. Ketika Su Yusen skeptis, puluhan bayangan putih diusir, dan 49 sarkofagus bersenjata lapis 2 mengelilinginya. Su Yusen, yang kaget, masih tidak tahu bahwa ia telah sepenuhnya jatuh ke dalam bintang 7. Oh, ketika aku melihat Fei Fei, itu persis sama dengan reaksimu. Sekarang kau harus mengerti mengapa Ye Yuan adalah protagonis. Fei Fei, dia adalah pelayan Ye Yuan. Melihat Fei Fei, Nan Fengyi masih memiliki beberapa secara diam-diam takut. Bagaimana mungkin monster tingkat ketiga didominasi oleh manusia? Ini sama sekali tidak mungkin. Su Yusen bergetar. Faktanya adalah itu. Dan, Ye Yuan memiliki seluruh keluarga pasukan batu. Dia ingin menghancurkan keluarga Su, dan aku tidak harus menggunakan keluarga Nan Feng saya. Petik 2 petik 2. Su Yusen terdiam. Dia tidak menyangka dia telah menyembunyikan diri selama lebih dari 10 tahun, tetapi itu adalah hasil hari ini. Hei, bagaimana dengan itu? Ini hanya monster tingkat ketiga. Aku juga 3 kondensat, dan aku kehilangan itu padanya tanpa melihatnya. Setelah keheningan, keengganan yang kuat untuk membiarkan Su Yusen keluar, dia bergegas untuk terbang. Mengingat dia adalah pukulan yang mengejutkan. The Imperial City, bangunan bintang mabuk tiba-tiba mengalami keributan. Lihat, seseorang ada di sini. Yah, itu, bukankah itu jongkok? Dia sebenarnya muncul di sini, bukankah itu mengatakan? Hei, berbisik, kamu ingin mati. Kupikir Su Jiaseng ada dalam genggaman. Aku tidak menyangka itu akan menjadi pergantian puncak. Keluarga Nan Feng bahkan memenangkan kemenangan besar. Tampaknya jumlah angin selatan tidak cukup. Tata letak Su Jia selama lebih dari 10 tahun sebenarnya, ini hasilnya. Su Yulin takut menjadi gila. Dalam perhatian semua orang, Nan Fengyi perlahan berjalan ke gedung bintang mabuk. Melihat Nan Fengyi, wajah Su Yulin lebih jelek dan jelek. Saudara Kaisar, kamu benar-benar baik. Ketika angin selatan melihat angin selatan, dia tidak bisa menahan tangis. Oh, berkah adik lelaki tiran, kali ini musibahnya belum mati. Nan Fengyi tertawa. Setelah semua, di mata kejutan semua orang, Nan Fengyi datang ke Ye Yuan dan membungkuk tangannya. Terima kasih, Ye Xiao bersaudara menyelamatkan saya dari keluarga Nan Feng. Terimalah Nan Fengyi saya. Langkah Nan Fengyi mengejutkan mata negeri itu. Siapakah Nan Fengyi? Dia adalah kaisar dari dinasti Qin besar, makhluk tertinggi. Dia ternyata menjadi hadiah besar bagi seorang remaja. Baru saja, Su Yulin dengan jelas mengatakan bahwa kakaknya tidak hanya tidak mati, tetapi juga berhasil menembus 3 kristal. Apa yang Ye Yuan lakukan pada akhirnya, dan benar-benar membawa Nan Fengyi kembali tanpa cedera. Apakah ada kesalahan? Yang Mulia begitu sombong kepada Ye Yuan Xing. Meskipun Ye Yuan sangat mempesona, tapi bagaimanapun dia hanya 2 roh, apa yang dia lakukan? Di negara Qin kita, 3 kristal itu tak terkalahkan. Kartu macam apa yang pada akhirnya dimiliki Ye Yuan, sehingga dia bisa kembali ke rumahnya. Kuncinya adalah dia akan kembali, Su Yusen. Itu adalah 3 kristal, itu tidak akan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, keberadaan seperti apa, dapat membunuh senjata rangkap 3 kristal terkondensasi. Bahkan jika Ye Yuan memiliki prajurit 4 bersenjata kental, Su Yusen tidak bisa mengalahkannya, jalankan sepanjang waktu. Kecuali mereka, orang-orang ini tidak bisa membayangkannya. Apakah tidak ada peluang bagi kondensat untuk melarikan diri? Jenis keberadaan seperti apa? Namun, jika Ye Yuan memiliki kehadiran seperti itu di sisi ini, sama sekali tidak perlu bermain begitu keras. Semakin banyak Anda berpikir, semakin Anda tidak mengerti. Namun, sangat jelas bahwa Ye Yuan tidak bisa lagi dilihat. Sebagai seorang anak, dia sudah di atas semua orang yang hadir. Hanya bercanda, bahkan Nan Fengyi memberinya hadiah besar, dengan hormat meneriakkan, Ye Xiao Brothers, jika mereka masih mengambil Ye Yuan sebagai seorang anak, itu hanya keluar dan lupa membawa IQ. Yang Mulia, Anda berteriak, tetapi anjing itu patah. Ye Hang berkata tanpa kata-kata. Nan Fengyi berteriak Ye Yuan Xiao saudara, apa yang dia sebut dia? Nan Fengyi haha tersenyum dan berkata, mari kita membuat satu sama lain. Dengan bakat Ye Xiao saudara, kita harus memanggilnya orang dewasa di masa depan. Ye Yuan tersenyum dan berkata,
tidak apa-apa jika kamu tidak melakukan apa-apa. Karena kamu turun, apakah kita mencari Su dan Wan untuk menghitung buku besar? Nan Fengyi mengangguk dan berkata, ya. Selama lebih dari 10 tahun, kaisar saya telah benar-benar dirugikan. Hari ini, saya mendapat bantuan Ye Xiaoxiong. Adalah baik untuk menghitung akun ini dengan mereka. Dia melihat sekeliling sejenak dan berkata, saya tahu bahwa banyak dari Anda telah berinvestasi dalam keluarga Su. Tidak masalah, selama Anda membuat garis dengan keluarga Su hari ini, hal-hal sebelumnya dihapuskan. Jika Anda keras kepala, Anda akan memusnahkan 9. Jangan pernah mentolerir. Ye Yuan melihat bagian belakang Nan Fengyi, dan hatinya diam-diam bertepuk tangan. Sebagai seorang kaisar, Nan Fengyi agak lemah, tetapi dia bukan kesemek yang lembut. Kelemahannya hanya relatif terhadap keluarga Su. Sekarang keluarga Su telah memaksanya dalam situasi putus asa. Dia tidak berencana untuk melarikan diri. Tangan ini cukup cemerlang, dengan tongkat besar dan wortel, dan pemahaman yang mendalam tentang cara kaisar. Kekuatan di tempat kejadian tidak sendirian, membasmi Jiusu, itu bukan lelucon, itu ayam dan anjing. Tidak peduli kekuatan partai mana, itu akan mengukur bobot kalimat ini. Tentu saja, ini juga suasana yang diciptakan Ye Hang dan putranya untuknya. Jika tidak, dia mengatakan ini, itu hanya lelucon. Jangan percaya pada slogan Nan Fengyi. Dia adalah rencana untuk memperlambat militer. Setelah insiden ini, itu pasti akan diselesaikan setelah musim gugur. Soal hari ini, siapapun yang mati belum diketahui. Kata Su Yulin. Su Yulin, kamu seharusnya tidak beruntung, menunggu Su Yusen muncul. Karena aku di sini, kamu harus menebaknya di pertandingan berikutnya. Nan Fengyi mencibir. Ketika saya memikirkan pukulan itu, Nan Fengyi merasa kedinginan saat ini. Terlalu kuat. Su Yusen, yang merupakan 3 kristal kondensat, diledakkan oleh tinju. Pada saat itu, matanya semua keluar, dan bidang terbang mirip dengan Su Yusen. Bagaimana dia bisa membuat serangan yang luar biasa? Ketika dia melihat sarkofagus lengan kedua itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tindakan sarkofagus lapis kedua ini cukup misterius, dan mereka bahkan menyembunyikan jalan hukum. Nan Fengyi tidak mengerti metode formasi, tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Formasi macam apa yang bisa membuat monster awal Orde Ketiga memiliki kekuatan serangan yang kuat? Jantung Su Yulin menjerit, dan perasaan terhina yang tak tertandingi menghantam hatinya. Banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan angin selatan bahkan belum kehilangan akarnya. Tapi bagaimana dengan dia? Putranya dibunuh oleh Ye Yuan, kakak kedua dihancurkan oleh Ye Yuan, dan kakak laki-lakinya masih hidup dan mati, tetapi dari situasi saat ini, diperkirakan 9 kematian. Hal yang paling dibenci adalah bahwa kematian kakak laki-laki Su Yusen tampaknya memiliki hubungan yang hebat dengan Ye Yuan. Ye Yuan, itu semua Ye Yuan. Su Yulin memandang Ye Yuan dan tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Ye Hang tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menjaga. Su keluarga, kamu tidak ingin melihatku dengan tatapan seperti ini. Aku takut. Namun, mata membunuh mayat hidup, bunuh aku, lakukan. Ye Yuan membuat ekspresi ketakutan, kata-katanya penuh ejekan. Su Yulin tidak bisa membantu tetapi pecah lagi, cari kematian. Boom! Su Yulin dan Ye Hang kembali aktif. Pada saat yang sama, Hu Yanyong dan Nan Fengyi juga menembak. 3 prajurit kristal terkondensasi berurusan dengan Su Yulin pada saat yang sama. Wan Donghai ingin datang untuk membantu, tetapi sekali lagi dicegat oleh gedung Nanfeng. Di antara prajurit kristal terkondensasi, pertempuran lain pecah. Hanya saja kali ini, situasinya telah terbalik, dan Ye Hang telah mengambil keuntungan besar. Di antara kerumunan, Ye Yuan dan Su Yubai tiba-tiba pergi. Ye Yuan memandang Su Yubai dan menyeringai dan berkata, Penatua Su, mereka sangat sibuk, bukankah kita harus diam? Jika saya mengatakannya, saya akan selalu menyelesaikannya sebelum saya bisa memahaminya. Wajah Su Yubai adalah besi dan biru. Dia mematahkan lengannya dan terluka parah oleh Hu Yanyong. Pada saat ini, dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Meskipun dia juga mengambil obat penyembuhan, bagaimana bisa ramuan obatnya dibandingkan dengan Ye Yuan? Pada saat ini, Ye Yuan, cederanya lebih baik dari 70%, dan cedera Su Yubai, tidak 1,5 hari, tidak dapat disembuhkan. Ye Yuan sama sekali tidak menunggu Su Yubai untuk setuju, pedang Changhua telah menembak.
Yuan Li terbakar. 9 pedang. 9 pedang dan manusia kacau, tidak ada hukum sama sekali. Murid Su Yubei menyusut, ini trik lain. Su Yubei ingin membuat langkah hantu untuk menghindari pukulan ini, tetapi kekuatannya saat ini bahkan tidak 50% dari total kemakmuran, dan tidak ada cara untuk menampilkan langkah hantu. Bantu aku. Pada saat ini, suara tua terdengar, dan beberapa sinar melintas, langsung memusnahkan 9 ilmu pedang Ye Yuan. Seorang lelaki tua melakukan tendangan voli dan bergoyang, dan dia melambaikan lengan bajunya dan menggulingkan 3 orang ke samping. Napas yang kuat menyebar, sehingga semua orang di ruangan itu merasa mati lemas. Udara melayang, lautnya kuat, Ye Hang dan Nan Fengyi semuanya terkejut. Menilai dari situasi barusan, kekuatan laut yang kuat ini jelas condong ke arah Su Yulin, yang bukan kabar baik bagi mereka. Ye Yuan tidak terkejut dengan penampilan orang ini, sebaliknya, jika dia tidak muncul, itu aneh. Yao tua-tua, orang tuamu sudah sangat tua, sepertinya menganggur. Ye Yuan memandang ke udara, Yao Qian, sarkasme. Pidato Ye Yuan, Ye Hang dan yang lainnya terkejut. Keberanian ini terlalu gemuk, dan benar-benar berani menghancurkan laut yang kuat. Bagi orang-orang sekuler, laut yang kuat sama dengan Tuhan. Karena di negara fana, jika tidak ada petualangan melawan langit, tidak mungkin menembus laut. Orang tua gagak hitam, ketika dia secara tidak sengaja mendapat api gagak hitam membara, akhirnya menerobos laut. Tapi ini hanya sebuah contoh, terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Sekarang, Ye Yuan benar-benar berbicara kepada kekuatan laut yang kuat, dan itu benar-benar bukan kematian yang mengerikan. Yao Qian menatap Ye Yuan dengan dingin dan kemudian jatuh dari udara. Ketika dia melihat pedang di tangan Ye Yuan, matanya tidak bisa membantu. Pedang Changhua telah hilang selama ratusan tahun, bagaimana bisa di tanganmu? Hei, aku murid dari Dan Wu Chou Lege. Kenapa kamu bilang itu ada di tanganku? Yao Qian berpikir tentang belokan, memikirkan beberapa kemungkinan, dan terkejut, apakah benar, Anda mendapatkannya di jalan dalam 9 hari? Ye Yuan tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, dia mengirim sumpah Tiandao, dan tentu saja dia tidak akan menjawab kata-kata Yao Qian. Wajah Yao Qian menjadi sulit untuk dilihat. Jika Ye Yuan benar-benar pedang Changhua di jalan 9 hari, itu tidak mudah. Luyan telah hilang selama ratusan tahun, sebenarnya datang ke jalan Qin State Jiutian sebagai penjaga. Lebih buruk lagi, dia benar-benar menyerahkan pedang Changhua kepada Ye Yuan. Sejak Kaisar Seiyun Lizong, ada beberapa orang yang telah melewati Jiuxian Road, tetapi ada sangat sedikit yang bisa mendapatkan warisan dari para penjaga. Ye Yuan mendapatkan pedang Changhua, yang mewakili pengakuan Luyan. Penampilan Ye Yuan di Jiutian Road, tidak ada yang tahu. Tapi pengakuan Luyan adalah apa yang bisa dilihat semua orang. Luyan telah hilang selama lebih dari 100 tahun, dan tidak ada yang akan peduli apakah orang mati menyetujui Ye Yuan. Namun, Luyan masih memiliki identitas yang berat, yaitu, penguasa aula seni bela diri saat ini Xiao Jian. Hubungan ini, generasi muda Yu Yunzong telah lama tidak tahu, tetapi Yao Qian dan Xiao Jian adalah orang-orang kontemporer, dia tentu tahu. Jika Xiao Jian tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Changhua di tangannya, dia pasti akan menatap Ye Yuan. Master seni bela diri, Ouyang Ming tidak mampu, apalagi Yao Qiannya. Memikirkan hal ini, Yao Qian tidak lagi peduli dengan Ye Yuan, tetapi dia berkata, ini adalah penatua Yao Yunzong dan Tang Yao Qian, yang melakukan mediasi hari ini. Saya berharap keluarga Nanfeng dan Su Jiahua akan menjadi batu giok, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan. Bagaimana, ini, Nanfengyi mendengar kata-kata Yao Qian, mengungkapkan dilema. Bagaimana, jika Anda memiliki kursi ini, bukankah Anda menggunakannya? Yao Qian tampak tenggelam, menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Nanfengyi dan yang lainnya ada di hati, dan dengan cepat berkata, jangan berani. Jangan berani melakukannya. Meskipun Zongmen tidak peduli dengan hal-hal duniawi, itu tidak ingin terjadi di ruangan yang sama ini. Itu adalah pemimpin di duniawi, dan harus bekerja sama untuk berkontribusi pada Zongmen. Bagaimana dengan lengan yang patah? Yao Qian dingin dan dingin. Meskipun saya tahu bahwa Yao Qian bermaksud untuk memaafkan keluarga Su, Nanfengyi memiliki banyak keengganan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Belum lagi kehormatan Yao Qian, dan mengatakan bahwa kekuatannya di laut sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di sini, apa yang bisa dia lakukan?
Nan Fengyi juga menduga bahwa Yao Qian harus memiliki hubungan dengan Ouyang Ming, dan akan membantu keluarga Su. Dia selalu cemburu dengan ini, tapi dia tidak berharap itu menjadi kenyataan. Kali ini, ular itu tidak mati, dan masalahnya tidak ada habisnya. Gigi Nan Fengyi hampir terbuka, tapi Ye Yuan adalah yang pertama membuat suara. Dia tidak pandai dalam hal itu, tetapi dia sudah terlambat. Yao Chang benar-benar fasih berbicara. Saya menyembunyikan keegoisan saya di bawah sekte Zongmen. Apakah Anda pikir semua orang adalah orang buta? Ye Yuan mencibir. Yao Qianwen berkata dengan dingin, Anda kasar kepada generasi muda ini. Apakah Anda pikir saya benar-benar tidak dapat membawa Anda? Anda mencuri sekte-sekte ini, dan Anda akan berada di dunia. Percayalah, saya akan segera membunuh Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oke. Tetua Yao akan membunuhku dengan cepat. Ayahku, setelah aku mati, aku akan mengambil pedang Changhua ke sekte Yunyun dan membiarkan orang dewasa Zongmen datang untuk menghakimi. Saya pikir selalu ada alasan di dunia. Tempat, kamu, Yao Qian hampir tidak terbunuh. Dia bisa membunuh Ye Yuan, dan dia bahkan tidak bisa membunuh Ye Hang dan Nan Fengyi. Jika dia melakukannya, dia akan membuat prestise Zongmen di dunia sekuler sangat berkurang. Dia tidak mampu membayar hubungan ini. Selama pedang Changhua muncul di Zongmen, Xiao Jian pasti akan menanyakan pertanyaan ini. Mengetahui bahwa dia membunuh keturunan terakhir tuannya, Xiao Jian akan melepaskan dirinya sendiri. Aku melihat, pedang Changhua hanya beberapa saat yang mengejutkan dan dengan santai bertanya, tetapi tidak ingin anak ini menjadi sangat cerdas, dan segera tahu bahwa pedang Changhua tidak biasa. Wajah Jauh Daun itu dingin, dan berkata, yang sekuler memiliki aturan dunia. Keluarga Su melakukan kejahatan berikut, dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika bahkan dosa semacam itu dapat dihapuskan, siapa lagi yang berani duduk di kursi kaisar? Hei, penatua ini sedang melakukan hal-hal, masih mengajarimu. Yao Qian tersenyum dingin. Yao Chang salah. Aku tidak mengajarimu melakukan hal-hal. Aku hanya memberitahumu sesuatu. Wan dan putra-putranya serta Sujia bersaudara sudah mati. Hari ini adalah raja dari raja, dan aku tidak bisa menyelamatkan ayah dan anak itu. Saudaraku, kamu Yuan dingin dan dingin. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang tersesat. Tidak lucu mengatakan ini di depan lautan roh. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Ye Yuan telah membunuh laut yang kuat, saya khawatir saya tidak akan berpikir begitu. Ye Hang dan Nan Fengyi sama-sama menghirup udara dingin, dan Ye Yuan sebenarnya tidak menempatkan orang kuat di laut. Ye Hang membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih belum memiliki celah. Namun, Nan Fengyi tidak bisa tidak membuka pintu. Ye Xiao Brothers, Yao Elder adalah sesepuh dari sekte terakhir, dan laut yang kuat, Anda tidak ingin menjadi impulsif. Ye Yuan tidak peduli padanya. Haha, anak-anak bodoh. Aku ingin melihat, bagaimana kamu membunuh mereka di tangan sesepuh ini. Jika kamu dapat melukai mereka rambut, kamu dapat mengambil pantatmu dan pergi. Yao Qian berpikir bahwa ini harus menjadi lelucon yang dia dengar dalam hidupnya. Yah, ini yang kamu katakan, maka kamu siap untuk mengambil pantatmu dan pergi. 9 pedang. Ye Yuan meluncurkan serangan lagi, mengarah ke Su Yubai. Hei, inikah triknya? Ini trik yang bagus, tapi kekuatanmu terlalu buruk. Yao Qian tersenyum dingin. Aku melihatnya melambaikan tangan, dan ke-9 pedang itu langsung musnah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan udara dingin. Inilah kekuatan dari laut yang kuat. Namun, kejutan dari orang-orang belum hilang, dan tiba-tiba teriakan datang. Semua orang melihat suaranya, tetapi melihat dada Su Yubai memecahkan lubang besar dari belakang dan darah mengalir seperti nada. Pandangan mata Su Yubai dengan cepat menghilang, dan dia tidak bisa percaya semua yang terjadi di depannya. Dia terbunuh di bawah perlindungan laut yang kuat. Semua orang memandang Su Yubai dengan terkejut, dan Ye Yuanjian bangga. Yao Qian berubah warna, dan dia dengan lembut mengetuk tangannya untuk Ye Yuan. Ye Yuan dihancurkan tanpa perlawanan. Inkarnasi di luar, aku benar-benar seorang gadis kecil. Yao Qian menggertakkan giginya. Kakak kedua, Su Yulin melihat kengerian Su Yubai dan menyaksikan godaannya. Ye Yuan, aku tidak akan membunuhmu, Su Yulin, dan aku tidak akan menjadi laki-laki. Su Yulin benar-benar lari. Su Jia dan kerabat terdekatnya semuanya dibunuh oleh tangan Ye Yuan.
pembunuhan di dada Su Yulin akan segera ditembus. Ye Yuan, bunuh hidupmu. Kamu Suan Hanbing. Dengan kekuatan penuh kondensat, suhu seluruh aula turun seketika. Ye Yuan, yang menanggung bebannya, merasakan dingin yang tak terbatas, dan tampaknya seluruh tubuh membeku. Wajah Ye Hang tenggelam, dan naga api langsung ditembak. Namun, tangan Yao Qian sedikit bergerak, dan bola Yuan Li yang megah berkumpul di telapak tangannya. Boom! Naga api dan bola Yuan Li bertabrakan di udara, dan kekuatan antiseismik besar terbang keluar Ye Hang Zhen dan menabrak dinding. Ini adalah celah nyata antara laut dan kondensat. Gerakan Yao Qian mudah dan bebas, dan itu mudah, tetapi serangan Ye Hang tidak tahan. Siapapun yang ingin campur tangan lagi, lain kali tidak murah. Yao Qian dingin dan dingin. Karena identitas rujukan, Yao Qian tidak bisa menembak Ye Yuan, tetapi jika Su Yulin membunuh Ye Yuan, yang lain tidak akan mengatakan apapun. Melihat bahwa Ye Hang terluka, Ye Yuan tampak pucat. Dia benar-benar marah. Telapak es dingin Su Yulin yang terpencil telah datang ke depan, tetapi Ye Yuan tidak bermaksud menghindar. Ye Yuan, pergilah ke neraka. Su Yulin tampak pucat, dan sebuah telapak tangan menghantam Ye Yuan. Hati-hati, Yao Qian mengubah wajahnya dan mengingatkannya. Oh, sudah terlambat. Telapak tangan Su Yulin membeku dan daunnya tiba-tiba berubah menjadi api kuning dan terbakar. Yuan Huo, Su Yulin rupanya mengenali apa itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya dan cepat-cepat mundur, tetapi sudah terlambat. Yuan Huo menyebar dengan lembut di sepanjang telapak tangannya, dan api mengerikan langsung membakar telapak tangannya menjadi abu. Ini belum berakhir, api sandal jala, seperti tulang-tulang, umumnya secara bertahap dibakar ke Su Yulin. Hampir sesaat, Su Yulin menjadi pemadam kebakaran. Kekuatan api tingkat keempat Yuan, di mana Su Yulin bisa bersaing. Seluruh aula dibekap, dan hanya teriakan Su Yulin yang menggema. Ye Yuan baru saja membuat inkarnasi tubuh dengan tubuh cendana, alih-alih melepaskan api melalui meridian. Ini adalah kondisi terkuat dari api sandal jala. Su Yulin memukul telapak tangannya, tetapi dia melompat ke lubang api. Setelah beberapa lusin minat, Su Yulin yang seperti kok itu jatuh ke tanah dan telah terbakar tanpa bisa dikenali, dia hanya bisa melihat bentuk seseorang. Orang-orang di tempat kejadian saling berhadapan, dan warna-warna rumit muncul di mata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hari ini, kejutan Ye Yuan pada mereka terlalu kuat. Dia hampir menumbangkan keluarga Su sendirian. Namun, ia sendiri hanya roh bercabang dua. Hanya, apa tadi-tadi? Su Yulin adalah kristal ganda, jadi hilang. Ini mengerikan, ini api, dan sepertinya itu setidaknya api tingkat ketiga. Tidak, mungkin lebih tinggi. Tapi, roh Ye Yuan Cai 2 kali lipat, bagaimana dia bisa menaklukkan api tingkat tinggi? Apakah kamu bodoh? Kinerja Ye Yuan dapat diukur dengan akal sehat. Pernahkah Anda melihat cairan roh pembunuh setengah langkah kondensat setengah? Apakah Anda melihat keagungan Anda kepada seorang pria muda? Anda telah melihat apakah Anda membunuh orang di depan laut yang makmur. Petik 2. Banyak orang berbisik tentang Ye Yuan. Sebelum mereka datang ke konferensi puncak ini, mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak bisa memikirkannya. Situasi yang ada benar-benar di luar kendali. Tidak ada yang bisa mengendalikan situasi sekarang. Saya khawatir laut yang kuat tidak bisa mengendalikannya. Karena, keluarga Su telah sepenuhnya selesai. Net Tan Hualian, Net Tan Seng Huo, kamu benar-benar memiliki kesempatan ini. Yao Qian menatap Ye Yuan dengan tatapan kusam, dan kepalanya sedikit berubah. Namun, matanya pada Ye Yuan dengan cepat berubah dari kaget menjadi tamak. Sandal api Net, itu api keempat. Jika dia mendapatkannya, mungkin dia masih berharap untuk maju ke ranah dan uang dalam hidupnya. Berpikir tentang itu, dia masih berani tidak membunuh Ye Yuan di hadapan begitu banyak orang. Zhongmen sangat mementingkan para murid yang telah melewati jalan Jiudian, jika tidak mereka tidak akan secara langsung memberikan identitas para murid inti. Meskipun Ye Yuan belum memasuki sekte, dia sebenarnya telah terdaftar di Zhongmen. Aturan sekte Yunyun, pintu yang sama tidak bisa saling membunuh, ini adalah hukum besi. Dia adalah seorang penatua yang tidak memiliki kekuatan untuk menghukum murid-muridnya secara pribadi. Ye Yuan tidak menjawab kata-kata Yao Qian, tetapi dia berkata dengan dingin, Yao Qian, kamu sangat baik.
Hari ini, aku menyakiti ayahku, aku menulis. Saya tidak tahu mengapa, mendengarkan kata-kata mengancam Ye Yuan, melihat matanya yang dingin, Yao Qian tidak bisa menahan perang dingin. Tidakkah kamu mengatakan bahwa aku takut? Lelucon macam apa? Sisi lain hanya sedikit kalajengking. Yao Qian tidak menjelaskan dengan reaksinya. Mungkin bagi orang lain, ancaman Ye Yuan terhadap Yao Qian tampaknya sangat pucat dan konyol, tetapi Hu Yanyong akrab dengan adegan ini. Ketika Ye Yuan diserang oleh Su Yubai, dia akan mati, dan dia juga mengancam satu sama lain dengan bahasa konyol ini. Saya takut Su Yubai tidak bisa memikirkannya. Ye Yuan sebenarnya menyadari bahasa yang tampaknya konyol dengan begitu cepat. Hu Yanyong merasa bahwa tembakan Yao Qian ke Ye Hang hari ini adalah hal paling bodoh yang pernah dilakukannya dalam hidupnya. Ye Yuan datang ke Ye Hang dan memeriksa tubuh untuk Ye Hang. Alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut. Cedera Ye Hang tidak ringan. Dapat dilihat bahwa serangan Yao Qian tidak membantu, yang membuat hati Ye Yuan lebih sejahtera. Namun, Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin untuk membunuh Yao Qian hari ini. Terakhir kali saya bisa membunuh orang tua Gagak Hitam, tempat yang tepat dan orang yang tepat sangat diperlukan, dan saya tidak bisa menyalinnya lagi. Bahkan jika Ye Yuan bisa merasakannya, Yao Qian juga memiliki Yuan Huo di tubuhnya, dan dia tidak mungkin melemparkan ledakan untuk saling membunuh. Meskipun Yao Qian adalah seorang apoteker penyulingan, ia juga kekuatan laut yang nyata dan kuat. Bahkan jika kekuatan tempurnya tidak bagus, bukan orang-orang yang hadir bisa menyaingi. Huyan Guru, tolong bawa juga ayahku untuk pergi dulu ke sini, kata Ye Yuan. Bagus, Hu Yanyong tidak ragu dan langsung setuju. Hei, kamu membunuh 3 saudara laki-laki Sujia, dan kamu ingin pergi sejauh ini. Bukankah terlalu banyak untuk membuatku diperhatikan? Yao Qian melihat dingin, momentum laut sekali lagi dilepaskan, dan semua orang kewalahan. Bagaimana, para tetua Yao masih ingin membunuh kita semua, dan membalaskan dendam ketiga saudara laki-laki mereka. Saya ingat seseorang mengatakan bahwa seseorang dapat melukai bersaudara di depannya, dan dia segera menamparkan pantatnya. Para tetua asli berbicara, itu sama dengan kentut. Ye Yuan mencibir. Yao Qian mendengar sepatah kata pun, dia hanya berpikir tentang membingungkan masa lalu, tetapi dia tidak ingin Ye Yuan melupakannya, dan membaliknya. Kali ini, wajah para tetua, tetapi hilang. Hei, aku tidak peduli dengan barang-barang Su. Seseorang akan datang untuk mengendalikan. Bocah yang busuk, kamu akan menunggu untuk menanggung kemarahan keluarga Ouyang. Yao Qian menemukan dirinya selangkah. Ini tidak akan mengganggu para tetua Yao, dan langit akan jatuh, dan aku akan pergi ke Ye Yuan. Jika sebelum hari ini, Yao Qian pasti akan mencibir kalimat ini. Tetapi hari ini, sarana Ye Yuan tidak ada habisnya, dan jelas bahwa hanya kekuatan roh dan cairan, tetapi itu membuatnya merasa sangat sulit. Meskipun kata-katanya arogan, Ye Yuan memang memiliki modal sombong. Namun, dia tidak berniat untuk melepaskan Ye Yuan, jika tidak di mana wajah sesepuhnya. Karena hal-hal di sini hilang, maka kita harus berurusan dengan urusan internal Zhongmen. Ye Yuan, kamu menyelinap sekte, dan menyebarkannya ke dunia, dan dosa itu tak termaafkan. Awalnya aku datang untuk mengambil memasuki Zhongmen, sebagai penatua Zhongmen, sekarang saya harus mengantar Anda ke dalam Zhongmen, menunggu Zhongmen untuk memutuskan. Anda membelenggu, atau biarkan saya melakukannya. Yao Qian sekarang dikembalikan ke sekte. Sesepuh, masalah keluarga Su telah diperbaiki, bahkan jika dia tidak berdaya. Namun, jika Ye Yuan terguncang ke dalam Zhongmen, tidak ada yang lain, Ouyang Ming tidak baik untuk dijelaskan. Hanya ketika dia meninggalkan Ye Yuan untuk memasuki Zhongmen, dia bisa terlihat baik di wajahnya. Ketika suara Yao Qian turun, suhu di aula tiba-tiba turun drastis. Semua orang mengerti bahwa Yao Qian membunuh ayam dan monyet. Di satu sisi, itu adalah ketukan untuk keluarga kerajaan, dan di sisi lain, itu adalah ketukan untuk Ye Yuan, dan panah ganda. Dan jika Anda memasukkan Zhongmen dengan tuduhan ini, Ye Yuan memperkirakan bahwa sulit untuk mundur. Ye Yuan mendengar kata-kata itu, tiba-tiba Yan Yan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan datang untuk mengajar dan mengajarkan tipuan-tipuan Yao Elder. Mari kita pergi dulu, Yao tua-tua melakukan ini, aku takut ayam dan anjing tidak akan tinggal. Yang mulia, Wan Donghai dan putranya akan berikan itu kepadamu, jangan biarkan aku jatuh.
Semua orang mendengar kata-kata itu, dan hati saya tersentuh. Ye Yuan, ini bukan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah, kekuatan laut bisa luar biasa. Baru saja dan Ye Hang, itu sudah menamparkan wajahnya. Meskipun kinerja Ye Yuan sangat mempesona, mereka semua tahu bahwa ada kecurigaan oportunistik. Benar-benar menghadapi lautan kuat Yao Qian, Ye Yuan tidak bisa menjadi lawannya. Jauh, jauh. Ye Hang adalah yang paling favorit Ye Yuan, tentu saja menolak untuk pergi sendirian. Ye Yuan Chong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak berani membunuhku. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kamu bisa makan sampai itu. Ayahku pergi ke sini, aku memiliki ukuran sendiri." Melihat mata tegas Ye Yuan, Ye Hang mengangguk, "Kamu berhati-hati." Semua orang meninggalkan gedung bintang mabuk, aula tempat aslinya dikumpulkan. Pada saat ini, hanya Ye Yuan dan Yao Qian yang tersisa. Yao Qian tidak menghentikan kepergian orang lain, juga tidak mengatur hidup dan mati Wan Donghai, dia hanya perlu Ye Yuan keluar. Api cendana bersih telah keluar. Jika saya kira itu benar, kartu hall Anda harus digunakan. Metode apa yang Anda rencanakan untuk ditangani? Kata Yao Qian ringan. "Hei, jika kamu menjebakku, tidakkah kamu pikir itu terlalu naif? Atau apakah Yao Chang takut?" Ye Yuan mencibir. "Lelucon, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan takut pada prajurit cair spiritual?" Meskipun Yakol menyangkalnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, Yao Qian memiliki kemarahan yang kesal. Berarti Ye Yuan tidak ada habisnya, dan Yao Qianwen seperti Taisan. Dia sendiri tidak mempercayainya. Bagaimanapun, api tingkat keempat sudah cukup untuk mengancam keberadaannya. "Oh, omong kosong, ayo." Setelah itu, Ye Yuan tidak menunggu Yao Qian mengeluarkannya dan berjalan keluar dari tubuhnya. Satu daun jauh, itu berubah menjadi dua daun jauh. Yao Qian melihat bentuk pupil menyusut. Dia juga berpikir bahwa Ye Yuan akan menggunakan tubuhnya untuk bermain petak umpet dengannya. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya cerah, dan dia ingin melakukan sesuatu. Yao Qian tidak berani mengabaikan, tangannya bersama, mulai memadatkan Yuan Li. Pembunuh prajurit laut. Pada saat ini, tubuh Ye Yuan berubah. Dia tidak akan dengan bodohnya menyaksikan kekuatan kohesif Yao Qian, biarkan lautan mengembun Yuan Li, apalagi yang dia lawan. Hanya ujung paku, waktu avatar di luar tubuh tepat, yang hanya mengganggu ritme kekuatan kental Yao Qian. Ye Yuan, datang ke Yao Qian tidak berani mencemooh, dan Yuan Liqi bermain. Boom! Yuan Liqiu meledak di udara dengan Ye Yuan, dan menggulung api. Pada saat ini, Yao Qian tiba-tiba mengubah wajahnya. Karena hujan di aula kosong. Kelopak ungu hujan, sebagai laut yang kuat, kepekaan terhadap Yuan Li jauh dari sebanding dengan kristal terkondensasi. Hujan. Kelopak ungu ini sebenarnya adalah kombinasi dari surga dan bumi. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu cairan Yuan Cai Ling ganda, bisakah dia memobilisasi kekuatan langit dan bumi? Yao Qian adalah seorang apoteker penyulingan, dan dia sama sekali tidak berkelahi. Pada saat ini, dia masih punya waktu untuk terkejut di sana. Rasa krisis yang kuat melonjak di hatinya, dan Yao Qianxi terkejut. Trik Ye Yuan, kekuatannya takut akan luar biasa. Gelombang yang mengejutkan, Yao Qian dengan cepat menjalankan latihan dan sekali lagi memadatkan Yuan Li. Hanya saja kali ini, dia tidak punya cukup waktu untuk mengembun. Namun, kekuatan ini digunakan untuk menghadapi prajurit dua orang, lebih dari cukup. Telapak tangan Yao Qian Suang didorong, dan Yuan Li benar-benar berguling Ye Yuan sebagai gelombang badai. Gaya kedua dinasti Qing melayang nol pedang, ribuan bunga terbang. Ye Yuan menghela nafas rendah dan ujung pedang menari-nari. Langit terbang menuju Yao Qian. Gelombang besar melonjak, momentumnya luar biasa, dan gelombang. Bunga-bunga yang jatuh mengambang, semuanya diam, dan sumbernya panjang. Bunga jatuh yang tak terhitung jumlahnya seperti ngengat, yang terus-menerus memotong momentum gelombang badai. Akhirnya, bunga yang jatuh tak terhitung membuka celah dari ombak besar dan berguling ke Yao Qian. Meskipun Yuan Li Wave telah banyak dipotong oleh bunga terbang, itu masih disertai dengan dampak besar terhadap Ye Yuan. Keduanya diserang pada saat yang sama. Hei, boom! Ye Yuan dipukuli dan terbang langsung ke dinding dan terbang keluar. Yao Qian tidak memintanya, bunga-bunga terbang itu seperti pisau, mereka membungkus seluruh orang dan memotong potongan-potongan. Hei,
Pakaian Yao Qian terpotong-potong tak terhitung, dan sepotong daging dan darah kabur. Namun, perisai Yuanli dari daerah Huahai jauh lebih kuat. Cedera pada Yao Qian terlihat mengerikan, tetapi tidak serius. Namun, setelah Ye Yuan dipukuli, orang-orang tidak tahu. Meski begitu, ini memalukan bagi Yao Qian. Prajurit laut dan dua orang roh saling berhadapan, dan mereka masih terluka. Ye Yuan, aku ingin membunuhmu. Yao Qian terpana oleh amarah, dan langsung bergegas keluar dari gedung bintang yang mabuk, dan sebuah telapak tangan bergegas ke Ye Yuan. Orang-orang di luar belum bubar, dan melihat pemandangan ini bukan masalah besar.